Halo, selamat siang para sahabat, para kelompen capir, istilah dulu ya. Hari ini hari Jumat, hari kemarin saya membongkar melucuti kurikulum ilmu pemerintahan. Hari ini saya akan membongkar metodologi ilmu pemerintahan. Paling tidak metodologi dalam hal penelitian. Lain kali nanti akan memasang ya. Ya hari ini kita bongkar dulu lah. Nanti habis itu kita baru pasang. Saya mempunyai catatan mikro dan makro. Catatan mikro sebagai contoh kecil, saya punya pengalaman menguji skripsi mahasiswa. Judulnya Strategi Pengembangan Desa Wisata atau sekitar itulah. Lalu komentar saya, bro, Anda itu kuliah di ilmu pemerintahan atau ilmu pariwisata? Bingung dia menjawab, saya di pemerintahan Pak, tapi kok skripsimu kok ilmu pariwisata? Nanti gelarmu itu sarjana ilmu pemerintahan itu tidak otentik, malah lebih dekat sebagai sarjana ilmu pariwisata. Karena memang isinya ya hanya pariwisata, tidak ada hubungan antara pemerintahan sama pariwisata. Ini namanya salah kaprah. Memang ada banyak contoh yang ini kami harus otokritik, harus perbaiki terus. Skripsi itu misalnya temanya implementasi, kinerja, efektivitas. Ini bisa juga disebut sebagai ilmu perkantoran. Meskipun itu rasanya, cita rasanya adalah administrasi publik. Itu kalau mau dilucuti sampai detail, itu ada kelemahan, ada banyak kelemahan, entah itu mulai dari membawa judul atau tema. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa penelitian itu berangkat membawa tema, pulang membawa judul. Judul itu bisa berubah-ubah, bisa 12 kali. Tapi soal tema itu bisa satu kita berangkat dan tema itu akan diikuti dengan problematisasi. Ada banyak masalah di antara kita, bahkan termasuk yang sudah sarjana, barangkali juga sudah profesor pun juga mengalami masalah dalam membuat masalah, dalam melakukan problematisasi. Belum nanti soal konseptualisasi, ini yang nanti akan saya sampaikan. Lalu hasil dan seterusnya ya. Ini ada banyak kelemahan yang memang harus kita perbaiki. Dan itu bagian dari persoalan metodologi. Masalah makronya itu ada debat, ada klaim tentang metodologi ilmu pemerintahan. Pihak yang pertama mengatakan bahwa tidak ada ilmu pemerintahan karena tidak memiliki metodologi. Ilmu pemerintahan tidak pernah berhasil untuk membuat metodologi. Karena itu pihak yang pertama ini mengatakan bahwa pemerintahan itu hanya sebagai studi. Pemerintahan itu hanya sebagai objek yang bisa dikaji dari banyak perspektif, entah itu dari sosiologi atau dari antropologi, dari ekonomi, atau ilmu politik maupun hukum dan administrasi. Pemerintahan itu hanya sebagai objek
yang tidak layak untuk dijadikan sebagai ilmu pemerintahan. Tidak bisa dikatakan sebagai disiplin. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ilmu pemerintahan itu menjadi bagian dari ilmu politik. Ilmu pemerintahan tidak punya metodologi, tetapi bisa menggunakan metodologi ilmu politik. Sehingga ini aliran kedua ini itu tidak setuju kalau ada mata kuliah dengan nama metodologi ilmu pemerintahan, tapi lebih cocok dengan menggunakan metodologi ilmu politik dalam rangka untuk mengkaji ilmu pemerintahan. Ini yang kedua, ini biasanya para ilmuwan politik. Yang pertama juga ilmuwan politik juga. Lalu pendapat yang ketiga yang mempunyai klaim bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mandiri, yang otonom. Karena memiliki objek material, objek formal yang jelas. Dan yang lebih penting memiliki metodologi. Metodologi yang dimaksud adalah bahwa kajian pemerintahan bisa dikaji dengan berbagai metode. Entah itu metode historis, atau metode komparatif, atau studi kasus, atau metode-metode yang lain. Misalnya metode evaluatif untuk mengevaluasi atau membuat penilaian atas kinerja, atas efektivitas pelayanan publik atau implementasi kebijakan. Menurut pendapat ini, ilmu pemerintahan sudah lama mempunyai metode yang sistematis, entah itu metode kuantitatif atau metode kualitatif, untuk menguji atau menghasilkan pengetahuan yang objektif, yang ilmiah. Itu cara pandang yang ketiga ini dipengaruhi oleh positivisme. Titik tekan metodologi terletak pada metode. Ini yang salah kaprah menurut saya. Metodologi itu dipahami sebagai ilmu tentang metode, ilmu tentang cara, metode, cara, teknik. Dan ini lebih ditekankan pada bagaimana memperoleh data, menganalisis data, menguji data. Itu ya. Jadi data itu, empirisme itu digunakan untuk menguji teori. Atau orang sering mengatakan bahwa metode itu how to know, bagaimana mengetahui. Dan menurut aliran itu metodologi adalah to know how to know, mengetahui bagaimana mengetahui. Ini soal cara, soal langkah. Tetapi kalau saya memahami metodologi adalah sistem berpikir, sistem bekerja yang mengandung dialektika antara teori dan data untuk melakukan pembentukan pengetahuan. Prosesnya melalui penelitian. Penelitian bisa empirik, bisa penelitian terhadap diskurs, bisa penelitian pustaka, bisa penelitian pemikiran orang. Intinya untuk membentuk pengetahuan. Dan penelitian itu adalah research. Kalau pencarian namanya search. Kalau pencarian atau search itu adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan fakta. Jadi dia hanya sekedar searching, seperti kalau kita browsing atau googling, itu namanya searching. Kalau penelitian itu research, mencari kembali. Yang dicari kembali itu apa? Sebenarnya inti dari pencarian kembali itu adalah teori sebenarnya. Teori itu adalah inti dari pengetahuan. Ini cara pandang saya untuk memahami metodologi. Metodologi bukan sekedar metode, bukan sekedar ilmu tentang metode,
tapi sistem berpikir yang lengkap, yang utuh itu. Jadi bukan hanya sekedar metode historis atau komparatif, itu hanya metode saja itu. Tetapi bagaimana teori yang dimiliki dengan data yang diperoleh itu ada dialektika. Bagaimana kita menggunakan teori untuk memahami, untuk menggambarkan, untuk menjelaskan, atau eksplanasi, atau untuk menginterpretasi atau mengkonstruksi terhadap fakta atau terhadap data yang kita peroleh. Ini yang paling dominan, ilmu pemerintahan yang paling dominan itu yang ketiga itu. Sehingga kelompok ketiga ini mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu harus memiliki mata kuliah judulnya metodologi ilmu pemerintahan. Tetapi sebenarnya bukan metodologi. Nah, saya itu menyampaikan ada beberapa poin ini tentang pembongkaran metodologi ilmu pemerintahan. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa klaim tentang ilmu pemerintahan itu rapuh karena dia tidak memiliki metodologi, tidak memiliki sistem berpikir, dan terutama tidak menggunakan konsep pemerintahan atau kata pemerintahan itu sebagai perspektif atau sebagai cara pandang. Pemerintahan hanya digunakan sebagai atau diletakkan sebagai objek formal, objek material, fokus, lokus. Yang diteliti adalah kantor. Kalau zaman sekarang tata kelola, kalau dari dulu sampai sekarang orang meneliti tentang kinerja pelayanan publik misalnya, seperti yang dilakukan oleh administrasi publik. Kita bisa membedakan, dan ini sudah berkali-kali saya katakan, kita bisa membedakan ilmu pemerintahan atau kita bisa belajar ilmu pemerintahan itu pada sosiologi, antropologi, atau ilmu politik. Mata kuliah kita atau kajian di ilmu pemerintahan itu hanya pemerintahan di belakang, peristiwa gejala pemerintahan. Dan gejala pemerintahan itu hanya yang terkait dengan lebih banyak pada birokrasi. Tapi bukan hajat hidup orang banyak. Karena bagaimanapun hajat hidup orang banyak ini sebenarnya kan ranah pemerintahan juga. Entah itu soal sawit, soal kebun, soal pertanian, kebakaran hutan, atau pandemi corona dan sebagainya. Kalau kita hanya melihat dari sisi konsep kinerja, efektivitas, atau sering disebut dengan strategi misalnya, itu kita tidak akan memperoleh banyak hal, tidak akan memperoleh pengetahuan. Dan itu nanti belum soal aksiologinya. Aksiologi ini kan berbicara tentang bukan apa yang dikaji, tapi kajian itu untuk apa, untuk siapa, untuk kepentingan siapa gitu. Kalau kita belajar pada antropologi, sosiologi, ilmu politik, kita misalnya memperoleh gambaran tentang antropologi pembangunan. Dan itu sekarang antropologi itu sangat kaya. Antropologi pemerintahan, antropologi politik, antropologi apalagi, antropologi uang misalnya. Jadi sudah berkembang sedemikian rupa, tidak hanya bicara tentang antropologi sosial, antropologi manusia atau antropologi budaya. Tapi studi tentang antropologi pembangunan, antropologi politik, antropologi pemerintahan itu begitu luas. Mereka juga belajar tentang ilmu politik. Ekspansinya luar biasa. Dan saya justru memperoleh banyak ilham, entah dari cara perspektif, entah dari sisi perspektif maupun dari sisi metode. Antropologi ini dahsyat ya. Misalnya buku yang bolak-balik saya
sampaikan dan itu memang harus dibaca oleh mahasiswa ilmu pemerintahan. Misalnya studi yang dilakukan oleh James Ferguson tentang mesin anti politik. Jadi dia sebenarnya bisa kita katakan sebagai studi tentang pemerintahan. Tentang antropologi pembangunan, antropologi politik, antropologi pemerintahan itu sangat menonjol di sana. Sebagai contoh dia mengatakan bahwa pembangunan itu tidak seperti yang dijanjikan. Developmentalisme itu tidak memperbaiki kondisi orang desa, para peternak, para petani. Tapi sebaliknya yang disebut pembangunan itu hanya industri. Pembangunan itu ekspansi birokrasi. Pembangunan itu adalah depolitisasi untuk menyingkirkan, melemahkan hak-hak rakyat. Ini kan argumen pemerintahan banget ini. 3 itu yang kemudian dia sebut sebagai mesin anti politik. Demikian juga dengan studi Tania Lee, The Will to Improve. Studi Nancy Peluso, judul bukunya Hutan Kaya Rakyat Melarat. Ini pemerintahan banget, hutan sama rakyat ini urusan pemerintahan. Lah apa yang model pemerintahan kayak gitu yang mau kita dukung, mau kita muliakan, kan enggak. Bukan hanya sekedar soal implementasi. Kalau studi tentang implementasi itu enggak akan memperoleh pengetahuan yang dalam. Dan itu dulu diingatkan oleh Profesor Mulyarto Cokroaminoto. Beliau memetakan ini ada aliran ilmu politik dalam aliran bestur. Kalau ilmu pemerintahan mau memperoleh pengetahuan yang lebih analitik, lebih dalam, maka bisa memakai ilmu politik. Kita akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam, akan memperoleh pengetahuan yang tidak diketahui gitu. Tetapi kalau hanya pengetahuannya hanya bestur, hanya studi tentang kinerja atau studi tentang perkantoran, itu hanya akan memperoleh tidak mengetahui apa yang diketahui. Jadi ini masalahnya. Ada banyak studi antropologi yang bisa kita pelajari ya, yang tidak bisa sebut satu persatu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ekspansi antropologi itu dahsyat. Saya juga sering mengatakan begini, ilmuwan politik, ilmuwan pemerintahan itu malah anti politik. Malah justru yang berpihak pada politik adalah para antropolog. Ini kan namanya jungkir balik. Kalau ilmu sosial mengabaikan politik ini, itu salah besar, itu sudah cacat, itu sudah gagal besar karena politik itu hakikat manusia. Hubungan antara manusia, hubungan antara hajat hidup orang banyak dengan pemerintah, kebijakan dan sebagainya itu adalah politik. Itu salah kaprahnya atau kekacauannya karena mereka itu membenci politik. Itu salah besar itu. Dan administrasi dengan itu tidak bisa mengatasi masalah politik. Jadi mereka hanya bisa menyalahkan. Tapi ketika rumusnya itu dipakai, itu ternyata tidak bisa mempan. Ada profesor yang mengatakan bahwa negara mendolimi rakyat desa. Tapi solusinya administrasi. Tidak bisa. Politik itu punya dimensi yang sangat luas. Kalau orang sudah mengatakan jahat, maka dia tidak bisa punya solusi yang lebih baik. Sosiologi juga demikian. Jadi saya sering meledek, ada teman yang antropolog, ada teman yang sosiolog. Jadi sosiologi itu punya data sedikit sudah berani untuk melakukan abstraksi. Kalau antropologi terlalu lama, kalau nggak punya data yang banyak itu nggak bisa mengambil abstraksi konklusi. Ya.
Nah, saya selama ini yang belajar ilmu politik, ilmu pemerintahan itu memadukan itu. Belajar kemampuan membangun abstraksi dari sosiologi dan membangun kedalaman dari sisi antropologi. Ya, jadi antropologi juga punya kehebatan untuk membuat konstruksi. Kita bisa belajar dari Clifford Geertz misalnya, studinya dia tentang hubungan negara sama desa di Bali misalnya. Dia mengkonstruksi ada negara teater, tapi yang lebih penting itu adalah desa itu sebagai kolektivisme pluralistik misalnya, itu sebuah konstruksi ya. Tapi konstruksi itu dibangun dengan penelitian yang dalam atau istilah dia thick description. Jadi sosiologi mengajarkan pada kita tentang keluasan. Tentang keluasan. Antropologi mengajarkan pada kita tentang kedalaman. Ya, jadi ilmu politik, ilmu pemerintahan itu mencari jalan di situ ya. Sosiologi juga mengajarkan dia kaya sangat perspektif. Sosiologi digunakan sebagai perspektif. Jadi enggak istilahnya malah justru tidak ada fenomena-fenomena yang istilahnya itu sosiologi ditaruh di belakang, itu hanya teori sosiologi misalnya. Itu dalam rangka untuk pembentukan perspektif. Tetapi kalau kita lihat pada kurikulum, misalnya ada sosiologi industri, misalnya ada sosiologi politik, ada sosiologi ekonomi. Itu artinya menggunakan sosiologi untuk melihat ekonomi. Nah, di dalam sosiologi nanti kan ada varian-varian perspektif. Misalnya ada perspektif yang berjangkauan menengah tentang struktural fungsional atau menggunakan teori konflik, ada teori kelas misalnya. Macam-macam ya yang bisa digunakan, atau ada yang menggunakan elit. Ya, jadi ini grand teori yang itu bisa digunakan oleh siapapun. Jadi tidak hanya ini milik sosiologi, ini milik antropologi, itu sudah hal yang biasa. Saya nggak tahu apakah itu disebut interdisiplin atau apa gitu. Saya nggak begitu suka. Karena apa? Karena ilmu pemerintahan itu katanya multi inter, tapi ternyata enggak juga gitu. Sehingga ini kata disiplin itu sebenarnya mengalami penurunan makna. Ilmu pemerintahan enggak seperti antropologi, sosiologi, dan politik. Politik juga kaya. Politik pertanian, politik pangan, politik ekologi, politik ekonomi, politik hukum, politik pemerintahan. Itu menggunakan politik sebagai perspektif. Lalu pemerintahan itu apa coba? Jadi kalau ada kata pemerintahan di depan itu hanya sebuah aktivitas yang ada pada ranah tertentu. Misalnya pemerintahan nasional, mata kuliah pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, pemerintahan desa. Jadi ini nasional, desa, daerah ini kan ini sebagai arena pemerintahan. Tapi itu bukan perspektif itu berbeda dengan misalnya sosiologi perkotaan. Ya, atau sosiologi pangan, atau sosiologi industri. Industri kan bisa dilihat dari banyak sisi. Bisa dilihat dari ekonomi yang paling terkemuka. Tapi bisa juga dilihat dari sisi sosiologi. Melihat infrastruktur misalnya. Infrastruktur itu bisa dikaji oleh banyak orang. Ekonomi infrastruktur, antropologi infrastruktur, politik infrastruktur, lalu sosiologi infrastruktur. Lalu pemerintahan apa? Tidak ada. Nanti studinya hanya efektivitas infrastruktur gitu, kinerja infrastruktur misalnya. Kita harus banyak membaca juga tulisan-tulisan tentang bagaimana ini hajat hidup orang banyak. Karena itu arahan saya ya, pemerintahan itu harus melihat persoalan hajat hidup orang banyak, tidak hanya di kantor birokrasi. Melihat pemerintahan jangan hanya di kantor kecamatan. Itu itu terlalu sempit. Akhirnya hanya mendidik menjadi pegawai aja. Ya. Itu yang pertama ya, pemerintahan tidak punya metodologi sebenarnya.
Tapi bukan berarti tidak bisa dibuat. Tergantung kalau kita mau belajar bisa. Nah ini nanti di pertemuan berikutnya saya akan memaparkan juga perspektif apa ya yang khas pemerintahan. Dan karena itu kenapa kami punya mazhab Timoho, punya 5G itu artinya arahnya ke sana juga. Jadi artinya 5G itu tidak hanya berbicara mengenai perkantoran atau fenomena pemerintahan dalam birokrasi, enggak, tetapi harus kita menggunakan GGGG itu untuk perspektif melihat hajat hidup orang banyak. Yang kedua, studi tentang ilmu pemerintahan, studi yang dilakukan oleh para sarjana ilmu pemerintahan atau yang mengkaji pemerintahan. Itu menggunakan teori berkasta rendah. Kastanya rendah. Jadi ada grand theory, ada middle range itu. Lalu ini ada yang low, yang rendah. Teori berkasta rendah itu hanya berisi definisi, teknikalisasi, indikatorisasi, instrumentalisasi, kategorisasi. Itu ya. Jadi ini mewabah di mana-mana. Ini saya bermaksud bukan begini ya, bukan berarti bahwa sarjana ilmu pemerintahan itu harus menjadi ilmuwan. Bukan itu. Apapun profesinya, sarjana ilmu pemerintahan itu harus berilmu. Harus berilmu. Ya, tetapi ilmunya bukan ilmu yang ini tadi. Ini karena jeratan positivisme. Ilmunya bukan ilmu teknikalisasi. Bukan ilmu definisi, bukan ilmu indikatorisasi, bukan. Tapi harus punya epistemologi, punya cara pandang, punya aksiologi yang lebih memadai. Saya justru mengatakan bahwa secara aksiologis sarjana ilmu pemerintahan itu harus menjadi pemerintah. Nomor 1 itu. Arahnya ke sana, wong, namanya ilmu pemerintahan kok. Kecuali kalau ilmu pariwisata nanti menjadi pelaku pariwisata. Kalau ilmu negara ya menjadi birokrat. Kalau sarjana hukum menjadi lawyer, praktisi hukum. Entah itu pengacara atau yang lain misalnya. Jadi kalau kita konsisten begitu. Jadi bukan menjadi pegawai pemerintahan, bukan. Tetapi menjadi pemerintah. Itu yang pertama itu. Baru yang kemudian yang kedua bisa menjadi jalur negara. Jadi jalur pemerintah dulu baru jalur negara. Lalu jalur keilmuan, jalur civil society, ya misalnya itu arahnya. Teori berkasta rendah dalam bentuk teknikalisasi itu saya ambil contoh. Ini seorang profesor ini. Seorang profesor meneliti untuk menguji apakah desa itu sebagai local self government. Lalu dia menguji, lalu dia menggunakan konsep local government itu apa? Definisinya ada. Lalu ukurannya apa? Ukurannya dia punya konsil, dia punya aparat sipil negara, dia punya organ-organ formal seperti dinas, inspektorat. Itu namanya ilmu definisi, ilmu kategorisasi, dan ilmu indikatorisasi. Atas definisi dan indikator itu lalu dia bawa untuk melihat desa. Itu ilmu positivisme itu namanya. Karena desa dinilai tidak punya konsil, tidak punya lembaga-lembaga pelayanan publik dan tidak ada aparat sipil negara, maka dia mengatakan bahwa desa itu bukan local government. Lalu dia mengatakan bahwa ini desa ini pemerintahan palsu. Nah, itu ilmu berkasta rendah gitu, ilmu teknikalisasi namanya. Dan soal pemerintahan palsu ini sudah saya bicarakan sebenarnya sebelumnya ya. Ada teman yang mengatakan desa itu pemerintahan palsu atau pemerintahan semu dari sisi politik. Ini pengalaman masa lalu.
Desa itu hanya urusan administratif, dikendalikan dari atas. Meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat, tetapi tidak ada proses politik yang memadai. Kepala desa dipilih oleh rakyat, tapi setelah itu bekerja dia dikendalikan oleh administrasi dan banyak aturan. Ini menurut cara pandang teman itu inilah yang semu gitu. Tapi sebaliknya profesor ini mengatakan bahwa pemerintahan desa semu itu karena dia nggak punya alat-alat formal itu. Ini sama aja mengatakan bahwa yang namanya ayam itu ya hanya ayam kampung, padahal ada ayam bekisar, ada ayam cemani, ada ayam lehor, ada ayam petelur, jenisnya banyak. Lalu dia menggunakan indikator, menggunakan standar ayam kampung untuk melihat yang lain. Lalu untuk mengatakan, kamu ayam palsu kamu. Bukan ayam yang sejati. Nah, ini profesor macam apa ini? Ya, ini dari sisi metodologi begitu. Jadi udah begitu aja dia mengaku mengklaim ini kebenaran tunggal, yang lain dianggap tidak ilmiah. Jadi itu karena kecanduan positivisme. Positivisme itu menganggap bahwa dirinya itu positif. Positif itu baik dan benar, objektif, netral. Lalu objek yang dipandang kalau tidak sesuai dengan kriteria, dengan indikator yang dia miliki, maka disebut sebagai negatif. Ini salah ini. Ya, jadi itu memang pengaruh yang luar biasa positivisme. Sehingga kalau kita melihat Indonesia ini ya susah kayak gini, ini karena pengaruh itu tadi. Sama ketika kita bicara kurikulum, kurikulum kok hanya bicara pedagogi, tidak bicara tentang ontologi dan epistemologi, sehingga tidak duduk. Yaitu nanti produknya adalah orang-orang yang jadi camat lalu menulis pemerintah kecamatan kan gitu. Itu namanya sarjana yang tidak berilmu. Kenapa tidak berilmu? Karena dulu hanya pedagogi aja, nggak mengerti ontologi. Itu sama profesor tadi ya. Jadi pemerintahan itu macam-macam. Ya, udah berkali-kali saya mengatakan bahwa kalau 100 orang berkumpul bermasyarakat, ada kepentingan, lalu ada proses politik, ada mengatur, mengurus, itulah pemerintahan. Tidak boleh dikatakan itu hanya yang formal, enggak ya. Jadi ada arena masyarakat, arena desa, arena daerah, arena negara. Di masing-masing arena ini ada pemerintahan. Ya memang pemerintah itu beda dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan kan cakupannya lebih luas. Tapi kalau ilmu pemerintahan kan harus punya spektrum yang luas ya. Itu satu ya. Yang kedua kan juga yang penting institusi kalau dia itu punya fungsi mengatur, mengurus, ada proses politik, ada proses hukum dan administrasi, ya itulah bisa kita sebut sebagai pemerintah, meskipun tidak punya aparat sipil negara gitu. Ya. Jadi itu tadi. Ini ayam juga ini, meskipun dia beda dengan ayam kampung. Ayam cemani itu juga ayam, bekisar juga ayam. Jadi ayam itu tidak hanya ayam kampung. Jadi cara melihatnya gitu, itu karena rabun namanya. Rabun ya, karena positivisme tadi. Itu teori berkasta rendah, dan teori berkasta rendah juga ini melanda semua orang. Misalnya penelitian tentang efektivitas good governance. Mau nggak ada masalah kok diteliti. Kalau diteliti masalahnya apa? Mau nggak ada, loh kok kamu teliti? Ya. Itu indikatorisasi. Good governance adalah indikator good governance adalah diukur lalu dibawa ke lapangan. Nanti kalau nggak sesuai dengan indikatornya lalu dikatakan, oh daerah ini bad governance. Kan tidak begitu. Penelitian mosok kayak begitu sih. Yaitu ada sih yang kayak begitu, itu yang ini ya. Itu namanya kolonialisasi pengetahuan atau pengetahuan kolonial namanya.
Itu banyak sekali itu yang model seperti itu. Yang penelitian dengan teori berkasta rendah, hanya definisi, kategorisasi, indikatorisasi, teknikalisasi, instrumentalisasi. Gitu. Yang ketiga adalah gejala pendekatan patologis terhadap studi politik pemerintahan. Ini juga positivisme. Patologi itu melihat bahwa semua jelek, semua jahat. Klientelisme jahat, dinasti jahat. Jadi semuanya dibikin jahat. Profesor Purwo mengkritik peneliti LIPI Syarif Hidayat yang suka menggunakan pseudo state, negara bayangan. Ya, jadi kita bisa membaca kritik beliau dan itu artinya bahwa sarjana ilmu politik, sarjana ilmu pemerintahan itu lemah dalam aksiologi. Jadi tidak punya kemampuan untuk terlibat terhadap itu dan itu mengabaikan rakyat. Saya lebih suka studi yang dilakukan oleh antropolog Pujo Smedi tentang desa. Dia punya istilah itu, punya konsep itu sak podo-podo. Sama, setara. Kepala desa itu yang konon disebut elit, yang jahat, yang lalim itu ya kalau di desa ya biasa saja. Dia bisa ditekan, dia bisa dinegosiasi, dia bisa diolok-olok. Dia bisa menjadi buah bibir bagi rakyat. Sekarang pun banyak kepala desa yang berasal dari rakyat jelata, tidak seperti dulu. Kalau orang memahami kan kepala desa itu turunan orang-orang famili dinasti yang kuat. Enggak, sekarang rakyat jelata juga jadi kepala desa. Kalau sudah enggak jadi kepala desa ya jadi rakyat jelata kembali. Kecuali kalau naik kelas. Itu hal yang biasa itu. Jadi artinya yang orang yang melihat elit itu artinya mengabaikan rakyat bahwa sebenarnya ada dinamika kok. Kalau misalnya rakyat itu suka politik uang ya dalam tanda petik itu bagian yang harus dimaknai sebagai negosiasi. Sama juga dengan pemekaran daerah. Ini pendekatan patologis melihat oh ini hanya kepentingan elit untuk korupsi ini, welah. Itu bagian dari daerah dong untuk melakukan negosiasi dengan pusat. Kenapa begitu? Ya karena daerah nggak pernah diuluri tangan dengan baik. Dikasih uang setelah itu dipukul. Dikasih istilah orang itu seperti ekor, kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Ya, diskresinya dipotong. Kenapa dipotong? Karena kalau menurut mereka diskresi menciptakan korupsi, welah, gitu ya. Jadi ini kacau ini, istilahnya lemah dalam hal ontologi. Banyak ya, saya udah banyak ngeritik bahwa studi patologis itu tidak punya kontribusi terhadap perubahan. Tapi malah justru membenarkan kolonialisasi pengetahuan. Membenarkan teknokratisasi, membenarkan ilmu positivisme. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini kan ada dua orang melihat tentang dana desa. Yang satu mengatakan dengan positivisme dana desa itu hanya dirampas oleh elit. Itu satu. Yang satunya lagi mengatakan bahwa dana desa diberikan oleh negara itu sebagai alasan untuk melakukan subordinasi. Ini sama-sama studi dana desa gitu. Ya. Kalau yang sini, yang elit itu dia membenarkan intervensi teknokratisasi gitu. Kalau yang ini melawan teknokratisasi, sama objeknya, tetapi perspektifnya kan beda dan tujuannya kan berbeda. Ini yang satu melemahkan desa, yang satu membela desa, kan gitu toh. Jadi ini persoalan ya studi itu kan ada aksiologinya. Jadi banyak orang kritis dan katanya kalau nggak kritis nggak afdol, tapi kritis sebenarnya dia itu siapa sih yang dibela sebenarnya kan gitu. Ya, penelitiannya untuk siapa gitu. Itu kemudian yang ketiga, yang keempat ya sumbangan studi ilmu pemerintahan terhadap pembentukan masih terbatas. Tadi udah banyak saya sampaikan ya kalau
Kita ini hanya pemakai teori-teori template, hanya indikatorisasi, hanya definisi, ya sumbangan kita nggak banyak. Saya membaca tulisan para sarjana, literaturnya ya itu saja. Tata kelola itu saja, good governance itu saja. Nggak lebih manajemen publik itu saja. Ya, jadi karena berkasta rendah, ya, lalu kasta rendah itu untuk tadi ya teori kasta rendah itu, maka konsekuensinya ya secara epistemologis tidak punya sumbangan terhadap pembentukan pendalaman pengetahuan tentang pemerintahan. Yang kedua itu secara sosiologi juga lemah. Ya, jadi tidak bisa mengatasi problem yang diatasi dalam praktek pemerintahan. Saya kira itu jadi kritik saya, dan ini bagian dari posisi kami Mas Sabtimoho ini soal metodologi pemerintahan ini kan itu termasuk kabut ya. Kabut itu sama dengan kolonialisasi. Jadi kalau orang terlalu positivisme itu namanya kolonialisasi, dan itu banyak kelemahannya. Nah ini tentu saja masih ada banyak yang bisa kita bongkar, ya, tapi itu poin besarnya, dan nanti lain kali saya akan memasang. Jadi saya tidak hanya ahli bongkar tapi juga ahli pasang. Terima kasih.